Digital Indonesia. Siang hari ini kita akan sedikit ngoprek bareng. Ya, nggak usah formal-formal ya Pak Mianto. Salam kenal Pak. Dan Pak Aditya. Salam kenal. Materi sudah bisa dibuka ya. Jadi saya tidak akan paparan materi terus. Jadi kita selang-seling biar nggak bosen nanti. Seperti itu. Mas Adit bisa dibuka? Maksudnya bisa mengakses materinya? Pak Wianto, sakit? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Jadi kita sudah share akses VPS-nya ada 2 yang join hari ini, ada Pak Mianto dan Mas Adit. Itu user 8 ya untuk Pak Mianto, kemudian user 6 untuk Mas Adit ya. Sebentar, saya share screen dulu. Di stop dulu share screen-mu, apa? Devi. Ya, stop share screen. Ya, oke. Sudah muncul ya, slideshow-nya. Kalau belum muncul, tolong saya di info. Jadi ini materinya untuk hari ini, fundamental penggunaan VPS Linux. Perkenalkan, nama saya Daryl Saludin, selaku Business Development at Indocenter. Indocenter ini merupakan divisi hosting dan web di bawah PT Rana Digital Indonesia. Seharusnya saya hari ini ditemani oleh rekan saya, Bapak Benedictus Aninito, selaku hostmaster PT Rana Digital Indonesia. Cuman karena beliau sedang berhalangan hadir, jadi nanti materi akan disampaikan oleh saya sendirian. Enggak apa-apa. Keren pokoknya. Oke. Untuk materi-materi siang hari ini kita akan membahas tentang satu, apa sih VPS itu ya. Yang kedua, mengenal apa itu IP public. Nanti teman-teman akan pasti akan mendapatkan IP public dari VPS yang sudah saya infokan ya, dari user access-nya. Jadi di situ ada IP address, itu sudah IP public. Kalau coba Bapak ping dari laptop masing-masing menggunakan Command Prompt, apa sudah bisa replay Pak Mianto atau Mas Adit? Coba di ping dari laptop masing-masing, sakit ya? Sudah bisa ya? Tadi saya ping bisa, Pak. Yang sekarang nggak bisa lagi. Tadi saya ping bisa, sekarang RTO lagi. Sekarang RTO. Sebentar. Kalau punya Pak Mianto? RTO replay RTO lagi. RTO replay itu lagi. Di lokasi masing-masing pakai internet apa, Pak? Sekolah. Ya, coba saya dari laptop saya, Pak ya. Nah, ini pun replay, sudah replay. Ya, di panjer coba, Pak. Saya coba ping ini user 8. Nah, ini replay ya. Replay. Ini punyanya Pak Mianto, kemudian punyanya Mas
Adit. User 6. Ya, ini juga replay ya, aman semua ya. Sudah bisa saya ping dari sisi pemateri. Kemudian kita lanjut ke materi. Jadi nanti akan praktek dari 3 ke 3, 4, 5, 6 ini akan kita bahas sekalian praktek seperti itu. Cara mengakses VPS, cara melakukan upgrade pasang layanan HTTP server. Nah, ada yang join? Yang baru join dengan Mas siapa? Oh, Mas Arifin. Mas Arifin bisa diinfokan apa kemarin? Halo, ya. Sorry Mas, gimana? User VPS-nya? User berapa? User 3 Mas. User 3, oke. Saya nyalakan dulu user 3. Untuk materi saya kirim di chat ya Mas Arifin. Siap Mas, terima kasih. Siapa tuh? Siapa yang baru join? Mbak Isa, oke. Selamat datang Pak Isa dan Mas Ade. Apakah suara Halo saya Pak, terdengar? Ya, sudah terdengar Pak Darian. Terima ya. kasih sudah di-admit. Siap. Sebentar Pak, saya nyalakan dulu VPS-nya ya. Mas Nanda, bisa diinfokan user berapa kemarin VPS-nya? Kalau yang Pak Isa kan user 1 ya? Oke. Halo, Mas Nanda, bisa open mic? Halo, iya. Iya, user berapa? User 2 ya, betul ya? Iya, saya kemarin dikasih user 2. Ya, oke. Oke, sudah saya nyalakan semua. Untuk yang baru join, silakan di ping dari laptop masing-masing ke IP yang sudah diinfokan untuk akses VPS-nya. Kalau sudah replay seperti ini, contoh, nah ini berarti sudah aktif VPS-nya, nanti bisa kita pakai untuk praktek. Jadi untuk materi sebentar saya kirim ulang, yang operator bisa dibantu send ulang materi yang saya kirim tadi. Oh iya sudah aktif Pak. Ya. Jadi VPS ini bisa dipakai teman-teman sampai hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu bisa digunakan untuk praktek. Senin nanti saya hapus ya, mohon izin. Siap. Jadi ada alat praktek untuk 2 hari. Nanti kalau mau praktek lebih lanjut, boleh order di Indocenter. Izin promo. Seperti itu. Sudah di-send ulang ya untuk materi. Mas Nanda, Mas Arifin sudah dapat materinya? Sudah Mas, sudah. Oke. Jadi mungkin sifatnya akan teori praktek seperti itu. Jadi karena ini sudah direcord, nanti recordnya juga akan kita share ke
rekan-rekan. Jadi tidak perlu khawatir. Misalkan nanti ketinggalan, nanti bisa cek di record ya. Seperti itu. Oke, next kita akan mengenal apa itu VPS atau Virtual Private Server. Jadi sebenarnya VPS itu merupakan Virtual Private Server. Itu adalah virtual server yang bisa digunakan rekan-rekan untuk berbagai kebutuhan. Biasanya memang untuk web hosting, kemudian untuk web application, kemudian untuk file server, untuk naruh. Jadi kita bisa bikin file server pribadi, contohnya misalkan kita pengen bikin seperti Google Drive, tapi ditaruh di VPS. Harapannya hanya internal kantor saja yang mengakses ke file server tersebut. Nah, itu bisa menggunakan VPS ini dan tidak perlu berbagi sumber daya atau share hosting. Jadi satu spek VPS itu digunakan hanya untuk satu user ya VPS tersebut. Misalkan speknya adalah prosesornya 1 core, kemudian RAM-nya 1 GB RAM, kemudian storage-nya SSD 20 GB. Nah, itu semua resource itu hanya digunakan untuk satu user, tidak dibagi-bagi dengan yang user yang lain. Itu pengertian untuk VPS. Oh ya, rekan-rekan nanti kalau ada yang mau tanya, langsung bisa tanya di kolom chat atau open mic ya. Enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tadi sudah fungsi VPS ada web hosting ya, sudah saya sebutkan, kemudian VPN server. VPN server ini fungsinya untuk virtual private network. Jadi misalkan Bapak Ibu punya kantor atau rekan-rekan peserta punya kantor dan mau dihubungkan kantor-kantor tersebut menggunakan VPN agar jaringannya seolah-olah lokal. Itu bisa juga menggunakan VPS ini di setting sebagai VPN server. Kemudian ada backup server. Backup server tadi seperti file server tadi, mungkin internal kantor mau membuat biasanya kita kalau pakai file server itu Nextcloud. Nextcloud sebagai file server internal ditaruh di VPS, kemudian data-datanya ditaruh ke dalam Nextcloud tersebut. Kemudian ada game server. Game server ini kalau yang pernah saya tahu biasanya kayak bukan Mobile Legends, apa sih yang tembak-tembakan itu? Point Blank atau CS. Nah, itu kalau pakai VPS Windows bisa ditaruh di game-game seperti itu. Memang kita spesifiknya untuk hari ini menggunakan VPS Linux seperti itu. Oke, next. Nah, kalau dalam menggunakan VPS, pasti kita akan mendapatkan IP public. Jadi kalau teman-teman IT pasti sudah familiar ya dengan apa IP. Ada IP lokal, ada IP public. Kalau IP public yang ada di VPS ini langsung bisa diakses oleh jaringan internet internasional. Jadi seperti yang Bapak Ibu dapat, teman-teman dapat, pasti VPS-nya langsung mendapatkan IP public, kemudian bisa di-ping dari masing-masing network Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta sekalian. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah memasuki praktek. Sebelum praktek mungkin ada pertanyaan. Semuanya bisa mengakses, bisa mengeping masing-masing IP VPS-nya ya, rekan-rekan semuanya. Ya, aman semuanya ya. Oke. Pak Darian bertanya. Ya, gimana Pak Isa? Ini tadi melewati CMD kan sudah Pak Nggih. Sudah bisa terhubung. Selain CMD, apakah ada cara lain Pak? Ya, ini kita praktekkan ini Pak. Oke, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak.
Yang pertama adalah menggunakan web konsol ya. Web konsol ini kalau di provider-provider lain memang diberikan. Cuman kalau yang di Ranet kita masih mendeploy untuk bisa akses melalui web konsol ini. Kalau dari sisi admin memang bisa. Nah, yang di kalau di provider lain dari sisi klien pun juga bisa. Nah, ini masih menjadi keterbatasan kami, makanya kita akan ngajari cara ngaksesnya kalau nggak pakai web konsol itu seperti apa. Contohnya web konsol itu seperti ini. Sebentar, Nah, ini contohnya web konsol. Kelihatan ya di layar saya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya pakai Proxmox untuk hostnya, gitu kan. Jadi di Proxmox ini saya membuat VPS kecil-kecil. Nah, ini kalau dari admin bisa diakses web konsolnya. Nah, seperti ini. Saya klik konsol, nanti dia muncul. Nah, seperti ini. Ini IP public. Ini menggunakan web konsol. Ini istilahnya lah yang dimaksud dengan materi web konsol ini tadi, Pak. Biasanya menggunakan VNC. Kalau di Proxmox itu sudah ada include dengan VNC-nya, makanya kita bisa klik konsol ini dia akan muncul. Nah, sebenarnya ini dia menjalankan VNC. Dan ini juga bisa dijadikan private cloud istilahnya, atau private VPS di masing-masing kantor Bapak Ibu. Misalkan tertarik, Mas kita mau bikin virtualisasi untuk VPS kecil-kecil untuk internal kantor, ya itu kita bisa menggunakan Proxmox ini sebagai host untuk membuat VPS di lokal kantor Bapak Ibu. Nanti IP publiknya bagaimana? Nah, IP publiknya ya akhirnya Bapak Ibu harus berlangganan ISP atau Internet Service Provider yang dedicated. Nah, nanti pasti akan mendapatkan IP public. Nah, IP publiknya bisa dipasang di server Proxmox ini untuk menciptakan VPS sendiri di internal kantor atau internal lembaga Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta sekalian, seperti itu. Jadi ini contohnya web console. Kemudian ada juga dari laptop. Nah, itu menggunakan SSH application. Contohnya kalau di Windows, Bapak Ibu pakai Windows ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Sudah install Putih, rekan-rekan semuanya? Ada, Pak. Ya, ada ya. Kalau saya pakai Putih, karena saya pakai Linux, saya akan contohkan yang menggunakan terminal dulu ya. Jadi kalau di desktopnya yang sudah langsung Linux, ya dari terminal ini pun bisa. Atau kalau di Windows, ada juga yang namanya PowerShell. PowerShell bisa kita gunakan juga untuk SSH. Ini VPS untuk sisi saya. 154.5.68. Nah, ini kita sudah login ke dalam VPS kita. Jadi rekan-rekan semuanya bisa nanti kalau pakai Putih, saya contohkan yang pakai Putih. Kalau ada yang ketinggalan, tolong saya dikabari ya, teman-teman. Nah, ini Putih. Di sini ada tampilan hostname. Jadi langsung kita praktekkan, hostname-nya diisi dengan IP public VPS rekan-rekan sekalian. Karena saya IP-nya adalah 102.154.5.68. Nah, IP ini disesuaikan dengan IP masing-masing peserta, ya. Kemudian di situ ada tulisan port.
itu pakai port 22 saja defaultnya, karena VPS ini masih default, tidak kita ubah-ubah. Kalau di apa sebenarnya port ini bisa kita ubah untuk hardening ini untuk security ya. Cuman karena ini masih fundamental sekali, jadi kita akan praktekkan gimana caranya kita bisa akses ke VPS menggunakan SSH dari lokal Bapak Ibu, menggunakan putih, kemudian connection tipenya diklik yang SSH. Nah, sampai sini kemudian kita klik open. Nah, nanti akan muncul info putih security alert. Nah, ini kita accept aja karena memang kita mau mengakses ke VPS kita tersebut. Nah, kalau sudah akses nanti akan muncul login as. Login as ini diisikan dengan user masing-masing peserta. Ya, login as itu diisikan dengan masing-masing peserta. Saya menggunakan user saya Darian. Passwordnya kita isi. Nah, ini kita sudah login. Sampai sini bisa Pak Isa, Mas Ade? Bisa Ya, Bapak. aman ya? Aman untuk putih. Ya, ini di dalam sini kita sudah istilahnya kita sudah meremote VPS Linux kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Sudah berhasil akses. Kita bisa kita tes ping ke 888 dari VPS. Coba yang ini. Ini sudah berhasil, Pak. Ping 88 berhasil? Berhasil ya, Pak? Iya. Saya belum berhasil nih. Kok aneh ini. Coba dari sini aja. Oke, kalau sudah berhasil, berikutnya adalah melakukan update dan upgrade Bapak Ibu. Jadi kalau VPS yang Bapak Ibu pakai sekarang, kita menggunakan Ubuntu versi terbaru. Ya, kalau pakai Debian dan lain-lain, gimana Pak? Monggo. Cuman kita prakteknya hari ini pakai Ubuntu dulu, biar gampang, biar mudah, karena satu dokumentasinya paling banyak. Debian base itu dokumentasinya paling banyak. Misalkan nanti ada Pak, saya mau request Pak yang CentOS fundamental boleh, tapi saya buatkan dulu materinya. Ini kemarin saya buatkan materi untuk yang Debian base seperti itu. Jadi kita bisa ada dua perintah di sini. Jadi apt update, sudo apt update. Sudo ini adalah super user. Jadi tingkatannya admin. Ketika kita masuk di sini user saya kan belum admin seperti itu. Jadi ketika kita melakukan, tolong bisa di mute dong yang berisik ini. Ya, ketika kita mau mengupdate sistem, kita pakai apt sudo apt update. Nah, nanti dia akan melakukan proses update. Apa bedanya dengan upgrade, Pak? Update itu dia ngecek. Di sini dia akan mengecek ke repositori terdekat, ya kan? Terus dicek bahwa oh OS ini ada 31 package can be upgrade. Jadi ada 31 paket yang harus di-upgrade, gitu kan. Ada yang tanya, siapa itu? Sebentar. Pansi. Chat, tak tampilin dulu. apt update dengan apt get update sama dengan apt get update. Jadi apt update itu adalah versi terbaru dari apt get update. Dulu namanya apt get update, cuman sekarang disederhanakan menjadi apt update, itu sih.
Detailnya apa? Nanti bisa di googling dulu. Seperti itu. Ini jadi ada 3, ya. Di sini ada keterangan run apt list upgradable. Di sini kita bisa melihat list apa yang mau di-upgrade dengan menjalankan perintah tersebut. Nah, ini biasanya adalah saya perbesar ya. Plus kelihatan ya. Nah, itu jadi teman-teman biasanya teman-teman programmer gitu kan mendeploy aplikasi di VBS Linux. Nah, tahu-tahu error. Ternyata karena di-update oleh sysarpinnya secara mendadak dan tidak konfirmasi ke programmer. Nah, makanya ketika mau upgrade sistem perlu dicek. Jadi tak upgrade, tak naikkan versinya programku jadul enggak? Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau misalkan dari rekan-rekan peserta ada yang programmer, bener Mas ada update. Cuman kalau anggar diupdate aja sembarangan diupgrade langsung, terus malah programnya buyar. Nah, itu perlu dicek gitu kan. Kalau cuman hanya untuk web server biasa aja, teman-teman melakukan upgrade enggak masalah. Jadi hanya misalkan tidak ada ketergantungan dependensi. Misalkan contohnya gini, Python-nya harus di 3.0, enggak boleh naik ke 3.1.2 karena aplikasinya belum support Python yang terbaru. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman kalau mengupgrade sistem. Kalau mengupgrade sistem, nah misalkan sudah tahu, wah ini nanti kalau saya upgrade pasti akan buyar. Cuman saya sudah menyiapkan patch-nya. Ini program yang terbaru sudah bisa menggunakan dependensi yang terbaru. Nah, itu nggak apa-apa. Teman-teman, rekan-rekan sekalian eksekusi upgrade saja no problem. Nah, ini sekarang ya kita coba upgrade ya, sudo apt upgrade. Nah, nanti dia akan konfirmasi lagi ini kan. Ini paket-paket yang akan di upgrade. Misalkan nanti tidak ada yang berhubungan dengan aplikasi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ya enggak, monggo di-upgrade saja enggak masalah. Itu aja sih. Kenapa kok saya mengangkat ini kayaknya sepele Mas ya? Ya, VPS Linux fundamental ini sebenarnya sepele, cuman ya tadi kalau tidak dijelaskan mungkin secara praktek itu akan banyak yang tanya gitu kan. Kadang-kadang klien saya bingung, ini saya harus ngapain sih? Nah, sekalian aja kita bikin acaranya nanti. Jadi kalau ada klien saya yang tanya, saya tinggal ngasih video ini aja, ini loh, maksudnya tuh seperti ini. Dan ini juga bisa disebarkan ke teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, misalkan apa? Karena hampir 90% lah di kantor saya kita web server, web application pasti servernya menggunakan Linux kan gitu. Jarang sekali saya setting IIS di Windows Server untuk aplikasi web apps itu jarang banget. Bahkan kita ya karena direktur kita juga dosen ngajar di salah satu kampus di Surabaya, kita juga akhirnya ngajari mahasiswanya ya menggunakan Linux kan seperti itu. VPS-nya pasti VPS-nya Linux. Oke, ini sudah berhasil upgrade rekan-rekan semuanya. Kalau sudah berhasil akan saya lanjutkan. Bagaimana? Mas Ade, Sudah. aman? Aman Mas, aman Pak Pak Darian. Oh iya Pak Mianto. Mas Ini apa? untuk yang Ya, pripun Pak? login ke putihnya di login S-nya pakai password yang mana? Password yang sudah saya kasih. Kan di situ ada Pak. Yang Akses loginnya VPS. loginnya user 8 ini ya? J, loginnya Passwordnya user 8. Surabaya. Ya.
Sakit Pak Mianto? Ini masih error ini, di putihnya keluar lagi. Oh gitu. Iya, Coba nanti errornya dikirim ke Mas Irfan biar dicek. siap, Gimana? siap Pak. Iya, siap. Ya, itu kayaknya errornya di si putih sih harusnya. Iya, Coba saya praktekkan yang baiknya Pak Mianto di sini ya. Kalau saya berhasil masuk berarti nanti bisa dicoba sendiri di sisi Pak Mianto. siap. Putih. User 8. IP-nya 103 189. 234. Ada yang masuk? Jauh, ketinggalan jauh ini. Ya, Pak Rizal ya, yang baru mak join ya. Sebentar, saya praktekkan dulu ya Pak Mianto. IP-nya saya paste 23492, portnya 22. Kita coba open. Nah, ini accept user 8. Nah, ini bisa Pak Mianto. Bisa ya? Siap. Nanti dicoba lagi nggih. Siap, siap Pak. Ini kita coba di sisi apa? Tidak ada masalah. Seperti itu. Oke. Yang baru join Pak Rizal, bisa dengar suara saya Pak Rizal? Ya. VPS-nya user berapa Pak Rizal? Cek. User 5. User 5, oke. User 5, silakan dicoba ping Pak Rizal. Nanti kalau ketinggalan materinya tolong dikirim operator ya ke Pak Rizal untuk materi. Jadi kita sudah sampai di praktek update dan upgrade. Nah nanti misalkan ketinggalan Pak Rizal bisa tanya ke WA Mas Irfan Fanani ya, atau ke operator, nanti operator akan membantu nanti. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita sudah berhasil update dan upgrade ya. Pak Darian, boleh tanya sebentar Bapak? Silakan Pak, monggo. Terkait dengan update sama upgrade ini, kalau seandainya kita menggunakan misalkan virtual box atau virtual mesin itu berarti apakah berarti ini Pak ya akan semakin membesarkan dari VPS itu ya kapasitasnya? Oh betul. Jadi begini Pak, pasti dependensi baru itu akan memakan data ya. Habis upgrade gitu kan, atau mungkin penambahan web. Seiringnya berjalannya waktu, website itu kan pasti datanya akan nambah, ya kan? Di upgrade pun pasti juga akan nambah. Nah, itu perlu nanti resize VPS, storage-nya itu bisa di resize seperti itu, Pak. Oke, siap Bapak. Ya. Biasanya pakai apa, Pak? Untuk praktek apa biasanya, Pak? Ini Pak, kasusnya kan begini Pak. Sekarang di kampus itu kan anak-anak itu kan mintanya itu bisa remote desktop Pak. Nah ini kemarin sempat Pak itu saya buat pakai virtual box Pak. Nah akhirnya itu Pak, anak-anak itu kan selalu update terus, akhirnya itu Pak virtual hard disk-nya yang di virtual box itu yang akhirnya tambah besar tambah tidak muat akhirnya Pak.
Oh gitu, ya ya ya. Terus kami sih belum mencoba ini sih Pak, belum mencoba yang Proxmox yang tadi Bapak demokan itu. Kayaknya kok asik Pak ini. Oh asik gitu Pak. Oke, Nanti kita bikinkan acara prokmok di ITAT Pak. siap Saya Pak. biasanya Nanti di Narutama Pak biasanya Pak. oke, siap. Nanti kita Nggih, ini Pak, karena kita nggih, kebetulan pimpinan kita Pak Direktur Pak Nur Azam itu Pak Nur Kaprodi, Azam. nggih, Kaprodi Sistem Nggih, Informasi di Universitas Narutama. Pak Nur Azam Nah, nggih. jadi Iya Pak. kalau butuh kontak-kontak terkait pelatihan mahasiswa Pak, monggo sangat kita juga Nggih, bisa MOU. Ini dengan SMK-nya Pak Mianto, bikin sampun MOU juga SMK Ma'arif NU Undirejo. Jadi kita siap Pak. memang ya bisnis nggih bisnis Pak. Cuman memang kita apa ya pengen memajukan SDM Indonesia Nggih. juga. Nanti ini ya Pak, kan ada juga Nggih. yang kayak praktisi mengajar itu nanti siapa tahu nanti bisa join Oh, Pak. Nanti ada Pak ya? ada, cuma nanti saya tanyakan ke Budian dulu yang kebetulan Budian juga teman dari Pak Nur Azam juga. Oh gitu. Nggih. Nggih, nggih, Nanti nggih. nggak apa-apa Pak, minta kita ini kita Nggih. Misalkan nanti berlanjut. misalkan ada link info-info tentang praktisi mengajar ini saya di info aja Pak di WA Pak. Nggih Bapak, siap. Siap, siap. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Isa. Nggih. Nggih. Selanjutnya kita akan mencoba memasang web server atau layanan HTTP server pada VPS, Bapak Ibu Permisi sekalian. Pak Darian. Ya, silakan. Tadi pas saya apt update, Mm-mm. saya apt upgrade, dia keluar error di kernel-kernelnya begitu Pak. User berapa itu, Pak? User 6 Pak. User 6. Ya, sekarang saya apt upgrade lagi. Di sini apt does not exist gitu tulisannya Pak. Waduh. Habis diapain itu, Mas? Sebentar. Saya virtual console. User 6. Sudo apt update. Tadi sudah pakai sudo, Mas? Sudah Pak. Sudo apt upgrade. Sudo apt upgrade. Bisa ini aman itu? Oh mohon maaf, ternyata saya cuma su aja tadi. Nggak ada Oh, do-nya. salah. Harusnya sudo. Nah, Oh seperti sudah ya, ini. baik Pak. Nah, kelihatan ya layarnya ya? Oh iya kelihatan Pak. Oh, iya. Nah, Saya kurang do. sudo apt update. Gini, nah dia akan update. Nah, kalau di sini ada keterangannya all package are up to date. Berarti VPS-nya Mas Aditya sudah menggunakan paket-paket yang terbaru. Kalau di upgrade pun juga nanti sama upgrade. Nah, ini kan dia mengkalkulasi. Baik, Nggak ada terima yang kasih. baru. 0 upgrade, 0 newly installed, 0 to remove, and 0 not upgraded. Berarti nggak ada yang di-upgrade, nggak ada yang baru, dan tidak ada yang di-remove. Seperti itu. Aman Baik, sih. aman. Saya Terima kira, kasih Pak. Terima kasih. walaupun nanti sampai nge-crash ya VPS nanti bisa kita reboot. Oh, okay. Baik. Jadi nanti teman-teman misalkan Sabtu Minggu, Pak aku Sabtu kemarin nyoba error, nggak bisa dikembalikan, mau diinstal ulang bisa. Nanti tinggal info aja ke saya, nanti akan saya reboot. Nah, nanti bisa dipakai. Untuk VPS ini bisa Bapak Ibu pakai, Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian pakai sampai hari Minggu. Ya, jadi Senin akan saya hapus, Senin pagi. Jadi monggo kalau mau dipakai ngoprek-ngoprek. Seperti itu. Nah, ini adalah materi selanjutnya adalah cara kerja web server. Ya, jadi mungkin teman-teman inilah gambarannya. Jadi ketika kita mengeklik google.com, itu kan nanti akan muncul hello world-nya Google gitu kan, form untuk search-nya Google. Sebenarnya dari laptop kita itu kita mengakses ke web server itu. Misalkan nanti web server ini akan dipakai untuk
macam-macam, misalkan website pribadi gitu ya. Kita membuka contoh darian.my.id, servernya di VPS yang kita pakai ini. Jadi ketika kita mengetik di browser, dia itu mengirimkan HTTP request ke web server kita, terus dia diolah, kemudian akan memberikan jawaban HTTP responsnya apa, seperti itu. Nah, kita akan mencoba memasang paket web server. Biasanya kita menggunakan Apache, ya. Nah, ini komponen HTTP-nya itu ada yang pasti kalau kita menggunakan LAMP itu pasti Linux sistem operasinya. Kemudian LAMP, LAMP. Nah, ini ada singkatannya, kepanjangannya. L-nya itu Linux, kemudian A-nya adalah Apache web server, kemudian M-nya ini kita MariaDB. Kenapa enggak MySQL, Pak? Enggak. Saya lebih prefer senang menggunakan MariaDB untuk database, kemudian PHP, seperti itu. Next. Nah, ini masuk ke langkah-langkah pemasangan HTTP pada VPS-nya. VPS-nya sudah kita pasang OS Linux ya, Debian Base. Saat ini di masing-masing peserta menggunakan Ubuntu versi 2204. Ini sudah yang versi terbaru. Nah, di web server Bapak Ibu ini ada perintah sudo apt install Apache 2. Oke, ini kita copy aja. Copy, kita masukkan ke VPS kita. Clear, copy paste aja, paste. Kita jalankan. Nah, nanti dia akan menginfokan paket-paket yang diinstal untuk web server ini apa aja. Di situ kan ada tulisan new package will be install. Di situ paket-paketnya sudah kelihatan semua. Lalu kita yes. Ya, sampai sini sudah bisa dieksekusi rekan-rekan sekalian. Nah, kalau berhasil nanti tampilannya adalah kita buka IP publiknya di new tab 5.68. Nah, it works. Apache. Default page-nya pasti akan muncul. Oke, sampai sini bisa dicoba rekan-rekan. Halo? Cek. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya. Dicoba untuk prakteknya. Mas Ade berhasil? Pak Mianto? Ini masih Aman proses, Pak Darian. Aman ya? Ya aman, saya sudah saya remote untuk yang di web browsernya sudah muncul Pak. Ya. Baca. Ngapunten kalau materinya dasar sekali Pak, karena memang ini adalah Okay. fundamental. Bagus Pak ini Pak. Etik. Ya. Kalau sudah berhasil dan muncul untuk default page-nya dari web server Ubuntu ini, berarti kita sudah sukses. Sudah sukses menginstal web server. Nanti kita bisa edit di lokalnya nanti. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan menginstal database-nya. Jadi perintahnya adalah sudo apt install MariaDB server dan MariaDB
klien seperti itu. MariaDB sebentar. MariaDB server dan MariaDB klien. Ya, ini sudah berhasil menginstal MariaDB database. Kemudian saya mencoba mencek status database servernya. Ini sudah aktif dan running. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Sudah aktif dan running. Kalau di materi ada perintah juga di situ adalah sudo MySQL secure installation. Ini fungsinya untuk konfigurasi dasar MariaDB. Installation. Nah, ini ketika kita mau memberikan password pada database kita, bisa pakai perintah yang sudo MySQL secure installation. Misalkan kita mau memberikan password root untuk database-nya, itu tinggal diisi. Kalau tidak mau diisi dengan password, tinggal di enter aja. Nah, ini you already have your root account protected, so you can safely ask no. Seperti itu. Switch to Unix socket authentication, no, tidak perlu. Di sini mau change the root password, kalau tidak perlu ketik N atau no. Kalau mau diganti, harus passwordnya, ini adalah root password untuk database ya. Pengamanan untuk database. Di sini saya set no, karena memang hanya untuk uji coba saja penjelasan. Remove anonymous user, yes. Ini kita di industri sering sekali kadang-kadang kecolongan ketika klien men-setup database-nya, ternyata ada anonymous user yang masih tertinggal. Nah, ini bisa menjadi celah security. Jadi kita pasti menghapus anonymous user ini. Kemudian ada yaitu adalah disallow root login remotely. Nah, ini adalah kita tidak mengizinkan login database menggunakan root secara remote, langsung dengan public, itu bahaya sekali. Jadi sebaiknya kalau membuat aplikasi terus ada remote seperti ini, kita tidak menyarankan. Untuk teman-teman programmer, sebaiknya bagaimana caranya ya dibuat agar loginnya bisa serahasia mungkin, jangan lewat API public. Disallow root login, yes. Jadi kita tidak memperbolehkan
login ke database secara remote melalui root, itu kita tidak boleh, disallow, yes. Makanya saya di sini menggunakan yes. Nah, kemudian juga ada database test dan akses test. Itu juga kita hapus. Kita pilih yes. Reload privilege table now. Oke, setelah setting-setting tadi, terus kita reload untuk tabelnya. Yes. Nah, di sini database sudah bisa digunakan. Seperti itu. Jadi lem tadi kan ada Linux, kemudian A-nya adalah Apache untuk web servernya, kemudian M-nya adalah MariaDB server, itu adalah database. Kemudian PHP. PHP ini untuk server set scripting, ya. Jadi ada banyak macam-macam bahasa pemrograman yang web apps yang bisa digunakan, ya. Memang sebagian besar dari kantor saya menggunakan juga PHP. Yang paling simpel kita biasanya menggunakan Laravel 8, kemudian ada code injector CI 4, kemudian kita juga pakai Flutter. Flutter kita juga ada seperti itu. Nah, kita install yang lanjut yang ke PHP. Sebentar, saya jadi teman-teman bisa ngopi, tinggal copy aja, copy paste ke, kalau saya menggunakan terminal, jadi tinggal copy paste seperti ini, sudo apt install PHP. Ya. Nah, dia akan menginstal PHP 8.1. Di VPS yang terbaru ini dependensinya menggunakan PHP 8.1. Nah, kalau kita mau pakai PHP 7, Pak. Nah, itu perlu dicek. Apakah Ubuntu 22.04 ini support dengan PHP yang lama-lama? Nah, seperti itu. Itu juga yang sering ditanyakan programmer. Ketika naik versi OS-nya, PHP-nya ternyata dependensinya ikut naik. Yang aplikasinya di PHP di bawah 7 tambah buyar kabeh, tambah buyar semua. Jadi perlu adanya diskusi antara sysadmin dan programmer. Syukur-syukur programmernya bisa nyeting servernya sendiri, bagus. Seperti itu. Kemudian kalau cara pengetesan pemasangan lem stack. Nah, ini. Jadi kita akan membuat file, ya. Membuat file php.info di web server yang sudah kita buat tadi. Jadi kita pindah dulu ke directory atau langsung menggunakan sudo nano. Nano adalah text editor. Jadi di perintah sudo nano var www html.info.php ini kita maksudnya adalah membuat file info.php pada directory var www html, seperti itu. Jadi tolong kalau di Linux ini sangat case sensitif, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau diketik ulang ya harus sesuai dengan perintahnya. Nah, ini info.php. Sudo nano, sudo spasi nano, spasi var www html info.php, enter. Nah,
Di sini akan muncul text editor ini. Ini kita copy juga dari sini. Copy, setelah di copy dipaste ke dalam info.php ini. Lalu kita save. Nge-save-nya adalah Ctrl O ya untuk overwrite ya kan, enter. Kemudian Ctrl X untuk exit. Nah, lalu dicoba di sini di web browser info.php. Nah, dengan begini berarti PHP-nya sukses terpasang ya, versi 8.1.2. Kemudian di sini ada info-info database-nya pakai apa. Nah, ini sudah muncul semuanya di sini seperti itu. Oke, untuk rekan-rekan apa berhasil muncul seperti ini? Sudah, Mas. Aman ya? Wah, Mas Arifin ya aman, Mas Arifin. Aman, Pak. Iya. Jadi apa kalau sangat simpel sekali biasanya nyoba di praktikum Pak VirtualBox ini langsung di VPS. Oke, Pak. Di VPS biasanya. Itu. Nah, ini yang materi yang terakhir ini adalah untuk backup. Jadi harapannya sih rekan-rekan tahu ya harus ngapain pertama kali kalau menggunakan VPS Linux. Jadi karena memang begitu teman-teman sudah menggunakan VPS Linux, berarti itu aktif di internet dan siapa saja bisa menyerang kan gitu. Jadi harus digunakan dengan baik, tapi ini fundamental saja. Belum ada file-file penting di dalamnya. Nanti minggu depan atau bulan depan sih pengennya saya materi tentang hardening fundamental untuk VPS Linux ini. Cuman sedang saya jadwalkan dulu nanti pasti kita info ke rekan-rekan. Jadi biasanya sih kita info di Facebook, di kanal sosmed kita, di Instagram, kemudian di Facebook untuk poster-poster atau acara-acara selanjutnya. Jadi VPS perlu menyiapkan backup usernya. Itu biasanya apakah providernya tidak menyiapkan backup, Mas? Tergantung. Kalau hanya VPS yang retail seperti ini, biasanya Linux Center tidak menyiapkan backup-nya. Backup menjadi tanggung jawab user seperti itu. Cuman kalau user mau, Mas saya mau nambah fitur backup bisa. Nanti bisa diskusi dengan rekan-rekan support. Saya rasa di tempat lain pun juga sama. Seperti itu. Kemudian nah beberapa tools itu ada seperti FTP, AirSync atau WinSCP digunakan untuk backup secara manual seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis backup pada VPS. Backup secara penuh. Backup secara penuh ini maksudnya adalah backup full dari semua OS-nya. Contohnya seperti ini, sorry. Nah, kalau di Prockmock ini kita ada fitur backup di sini. Data center, kemudian backup. Nah, ini kita bisa memilih. Kita mau membackup satu VPS atau semua VPS, kemudian bisa di schedule ya kan. Kemudian bisa di notif, misalkan selesai backup harus notif ke email admin, nah itu bisa. Kemudian mode backupnya bisa snapshot. Snapshot ini jadi VPS tetap jalan, tapi secara berkala akan di backup.
dan ini tidak terasa. Kalau suspend stop ini pasti ketika backup VPS-nya tidak bisa diakses. Kalau menggunakan mode yang suspend atau yang stop ini seperti itu. Kemudian juga ada compression. Compression ini nanti hasilnya lebih ke apa? Besaran backupnya. Di situ ada keterangannya. LZO fast. Ini pasti cepat sekali. Kalau yang gzip ini good. Berarti secara compression dia good, tapi waktu ngompresnya nggak good. Agak memakan waktu. Karena dia mementingkan benar-benar VPS-nya terbackup secara utuh gitu. Lah kalau VPS-nya gede ini 2 tera, lah ya suwi. Nah, gitu. Ini masih 20 giga ya, masih kecil-kecil. Kemudian ada juga yang ZSTD, dia perpaduan antara cepat dan bagus. Seperti itu. Ini kalau yang backup secara penuh. Kemudian tadi ada backup secara sebagian. Sebagian ini adalah istilahnya adalah incremental ya. Kita hanya mengambil file-file penting saja. Contohnya data website, data public HTML-nya atau database-nya atau mungkin data apa yang menurut kita, aku tak backup gitu beres. Itu bisa. Nah, contohnya juga seperti ini. Satu, backup database. Jadi kita ngedam manual ya, Bapak Ibu. Cuman karena memang ini contohnya saya menggunakan WordPress, tapi karena tadi kita nggak nginstal WordPress, nggak apa-apa lah. Ini contoh aja nanti. Misalkan VPS-nya Bapak Ibu mau install WordPress di VPS Linux, monggo. Itu bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan explore sendiri nanti. Ya, ini jadi CD kita masuk change directory ke folder WordPress-nya, ya. Kemudian kita MySQL dump ini untuk mengedam database WordPress tersebut masuk ke dalam folder WordPress tadi. Ini untuk yang secara parsial ya atau incremental tadi. Dan ini berarti manual, Pak. Ya, bisa juga dibuat cron. Jadi cron job. Istilahnya itu otomatis. Schedule. Kalau di Linux istilahnya adalah cron job. Kemudian kita backup folder VPS-nya. Nah, ini nanti setelah kita tadi sudah backup database ya kan. Sekarang kita membackup directory WordPress-nya. Di situ kita install dulu apt get install zip. Nah, ini kita install aplikasi zip-nya. Kemudian zip main.r ini adalah cara untuk mengezip. Jadi zip-nya kita kasih nama wp.zip. Yang akan di-zip adalah folder WordPress dan seluruh isi di bawah folder tersebut. Seperti itu. Nah, ini kan contoh gambarnya yang kanan ini ya. Nanti dia akan nge-zip. Kemudian kita download filenya tadi. Jadi kita menggunakan FTP secara browser bisa atau menggunakan WinSCP. WinSCP atau FileZilla. Kita akses ke directory si VPS tersebut, lalu kita download. Contohnya seperti ini, WinSCP. Kalau gambar, nah ini ya, open image new tab. Nah, di sebelah kiri ini adalah katakanlah directory sisi VPS, sebelah kanan adalah directory sisi lokal kita. Jadi kita tinggal pindah aja.
database yang sudah kita dump tadi, kemudian zip yang sudah kita zip tadi untuk memindah data-data seperti ini. Oke, itu materinya terakhir. Sesi tanya jawab Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dan yang masih mau ngoprek-ngoprek silakan. Pak Darian mau Ya, bertanya, Pak. silakan Pak. Ini kasus yang biasanya sering ditemui di lapangan itu kan anak-anak itu kan kadang-kadang begini, Pak. Kalau misalkan kita memberikan Linux gitu, mereka tuh mintanya menawar di Windows, Pak. Nah, ini sehingga VPS-nya itu kan kebanyakan itu kan ada di Linux, Pak, ya, Pak, kalau VPS itu Nah, di Pak, dalam. berarti nakut-nakutinya loh, di industri nggak ada yang pakai itu kok. Iya tuh Pak. Nggih. Nah, nanti biar industri yang ngajarin, biar industri yang akan menyampaikan ke mereka. Seperti itu. Kalau saya loh Pak. Nggih, nggih. Nggih. Soalnya anak-anak biasanya itu kan kalau Nggih. apa namanya, mereka itu kadang-kadang minta dimanjakan itu di virtual mesinnya itu dipasang Windows saja, Pak. Terus konfigurasinya lebih kelihatan. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak Nah, ya itu Pak, nyun sewu. Makanya saya memberikan materi ini karena masyarakat awam pun juga, Mas saya butuh bikin aplikasi, cuman mereka tidak menyadari. Ya tadi loh, web servernya pasti jalannya di Linux, nggak akan jalan di Windows Server nggih, Pak. Wong Windows Server lisensinya berapa? Krek-krekan, wah tambah buyar nggih. kabeh Pak. Betul, Nak, betul. Ya itu, ya apa ya? Sedikit Mungkin dipaksa, Pak, ya, iya, biar yang mereka jadi triknya iki lho, wong industri tak gawe rene rungokno. Ngoten. Jadi iya, Pak. apa? Karena pasti nanti lulus nanti juga mereka akhirnya belajar lagi kan, bingung gitu. Ngapain? Lah apa kok aku gak sinau ken biyen terkait Linux ini kan gitu. Ya kalau saya di kantor dulu ya seperti itu, kebiasaan menggunakan Windows, tapi begitu masuk di Rarnet ngurusin divisi web hosting, VPS ini wah sudah jarang pakai Windows seperti itu. Gitu, Pak. Bahkan anak-anak SMK yang magang di kita paksa Pak, dual boot. Untuk ini, Pak, ya, VPS-nya pure di Linux, Pak, ya, bukan apa VPS-nya yang mesin jalankan itu Linux, Pak, nggih. Iya, VPS hostnya itu Linux, Promox itu jalannya Linux Pak. Kemudian kita nge-create ya walaupun juga kita bisa nge-create VPS Windows di Promox, cuman jarang banget, hampir nggak ada sekarang. Dulu pernah ada klien, ada yang baru join. Waduh, sebentar. Iya. Halo, dengan Mbak Mas Karisma atau Mbak Karisma? Yang baru join? Halo? Oke, tunggu nyaut aja deh. Sorry Pak Isa terpotong. Jadi Mantap, saran Pak. saya Nggih. ya tadi baca Pak, ditunjukkan ke mahasiswanya ini loh, industri itu jarang banget Pak yang menggunakan Windows. Contoh nih ya, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, semua mereka mainnya microservice sekarang Pak, ya kan? Oke. Docker, ya kan? Kemudian Kubernetes, ya kan? Saya aja yang di Radet ini masih merasa ketinggalan gitu kan. Padahal materi ini saya kasihkan ke teman-teman mahasiswa ya belum tentu mereka aware kan gitu. Nggih. Saya sama, Pak. Saya juga kayak Kubernetes sama Docker ini juga masih awam, Nggih. Pak, ini. Sulit Tapi apa? startup sekarang sudah standarnya seolah-olah oh ya mereka mencari pegawai, mereka mencari developer sudah harus bisa menguasai minimal bagaimana deploying di Docker gitu Di kan. Docker. Lawang deploying di Linux VPS saja masih bingung, apalagi di Bener, Docker Pak. kan gitu. Itu Dan aja sih. beberapa banyak yang menggunakan Docker yang sekarang Sama kok aplikasi. Pak, saya juga di rekan-rekan Narotama juga, ini saya alumni Narotama, Mas Irfan, Mas Arifin, alumni Narotama, kita ngajari adik kelas ya setengah mati rasanya kan gitu. Sulit. Seperti itu. Jadi nggih monggo Pak. Ya saya sih Nggih. berharap kita bisa kolaborasi, Siap, jadi Bapak. kita bisa menginfokan ke rekan-rekan mahasiswa
skill Nah, yang harus diupdate itu sangat banyak sekali. nanti kalau ada workshop dikabari Pak. Nanti itu Nggih. ada rekan Ah, apa yang nggih. anak-anak Mas Ade itu juga saya suruh ikut. Soalnya kalau saya sendiri yang ngomong nggak percaya Pak anak-anak. Nggak apa-apa Pak, nanti biar saya yang Iya. ngomporin mereka gitu Pak. Dari prodi apa Pak Isang? Sistem informasi Pak. Oh, sistem informasi. Biasanya Ya, nggih, ya, ya. dulu Pak Made. Oh iya, Pak Made Kamis Utara. Nggih. Itu juga plek saya kalau di Narutama. Nggih. Nggih, beliau kan di informatika sekarang. Nggih. Informatika Oh. Universitas Narutama. Nggih, kalau cangkruk-cangkruk di Narutama ya dengan beliau seperti Iya, itu. nggih. Nggih. Kita juga terima anak magang, Pak. Misalkan ada rekan-rekan SI yang mau magang Ratnet, monggo. Karena kita juga MOU Kampus Merdeka ya, yang 6 bulan itu loh, nggih. Pak. Nggih. Ya, itu bisa juga di Ratnet seperti itu. Nggih, Pak, siap. Nanti saya kabarkan ke Bu Kajurnya. Nggih, Biar monggo untuk kalau mau MOU-an nggih. Siap, MOU Bapak. nanti. Langsung matur ke Pak Nur Azam, Budian caket langsung nanti. Nggih. Paling nanti yang ditugasi nggih saya. Karena PSI MOU kerjasama pendidikan SMK, universitas, vokasi, diploma maupun sarjana yang handle biasanya saya. Seperti itu. Pak Mianto aman? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Masih mute, Pak? Aman Pak, aman. Nggih. Nggih. Tapi ini Pak, harapan ke depan karena Gimana, Pak memang Mianto? setelah magang kemarin di Dinas Pendidikan juga ada aturan baru terkait PKL siswa yang nantinya di kelas 12 semester akhir. Nggih. Jadi untuk mengisi kekosongan ini ya harapan kita Pak Darian bisa ke tempat kami untuk sebagai guru tamu seperti itu. Nggih, siap Pak. Nanti apa coba saya jadwalkan Pak keliling. Iya, siap. Terkait materinya sangat bagus. Kemarin UKK kita pakai Proxmox, ya. Cuman anak-anak kan materinya cuman sampai domain dan subdomain saja. Kalau FPM memang. Iya. Siap. Nggih, Pak. Ya harapannya memang Proxmox ini cocok untuk bikin VPS di lembaga-lembaga atau institusi internal. Cuman memang harus kuat untuk Linux-nya, Pak. Seperti itu. Oh, gitu. Ya, siap. Barangkali nanti waktu pas ke sini guru tamu kan bisa memotivasi anak-anak, Pak. Nggih, siap, Pak. Nanti saya carikan jadwal ke sana, Pak. Ya, oke. Nggih. Mas Ade, aman? Aman, Pak. Aman ya, sudah bisa ya? Bisa tadi udah nyambung ke. Ya, oke. Yang baru join ini Mbak Karisma atau Mas Karisma? Dharma Putra. Mas ya? Halo, bisa open mic? Halo. Oh, Mas. Ya. Baru join. Kemarin usernya pakai user apa, Mas? VPS-nya saya aktifkan dulu, Mas. Oh iya, sebentar. Saya lihat dulu. Pakai user 7. User 7, oke. Bisa. Jadi VPS ini bisa dipakai Mas sampai hari Minggu ya? Ya Pak. Siap. Ya, materinya sudah dapat. Operator, tolong dibantu kirim ke Mas Karisma. Belum Pak. Ya, ini kita siapkan Mas. Bentar. Karena memang materinya ini sudah selesai. Tadi teman-teman sudah praktek semua. Tinggal terakhir Mas Karisma. Nanti praktek sendiri nggak apa-apa ya. Kalau Mas Karisma bingung, nanti bisa tanya-tanya ke WA saya atau WA Mas Irfan selaku asisten saya nanti. Ya, siap Pak. Iya. Soalnya kok baru join jam berapa sekarang? Jam 3. Di posternya jam 4, saya kira jam 4. Jam 4? Jam 14, Mas. Jam 2. Iya. Saya kan waktu Indonesia Barat. Jam 14. Ya, enggak apa-apa nanti dipraktekkan sendiri.
ini VPS masih kita buka sampai hari Minggu. Monggo dimanfaatkan untuk yang lain. Misalkan nanti nyoba error, ya kan Mas, error nggak bisa diapa-apain gitu kan. Nanti teman-teman bisa request reboot ke saya. Nanti akan saya reboot. Reboot itu maksudnya adalah saya install ulang seperti baru. Jadi peserta masih bisa praktek lagi dari awal. Seperti itu, ya. Nah, kalau dirasa kurang, Mas kurang lama, bisa order di Indocenter. Oh iya, kemarin sudah order di masing-masing domain ya. Sudah saya approve semua ya, teman-teman. Mas Ade, sudah order domain Mas Ade? Belum, Pak. Oh ya, nanti kalau mau order tolong saya dikabari ya. Sudah, Pak. Oke, sampun aktif Pak Mianto. Domainnya itu juga apa? Monggo kalau mau dipakai. Biasanya kalau cuma domain saja bisa diarahkan ke Blogspot. Jadi Blogspot itu bisa diarahkan menjadi website domain pribadi. Yang misalkan contoh darian.blogspot.com. Nah, itu bisa di redirect ke domain masing-masing peserta. Kalau mau caranya seperti apa nanti bisa japri ke saya, nanti saya kirimin materinya untuk mengubah dari Blogspot menjadi domain pribadi. Misalkan tidak mau pakai hosting dari Indocenter, bisa pakai Blogspot dulu, gratis. Jadi domainnya tetap bisa aktif, bisa digunakan untuk mungkin mau buka online shop atau mau bikin portofolio pribadi di internet, bisa seperti itu nanti. Yang belum order domain nanti saya tunggu ya. Tolong saya dikabari nanti misalkan pas sudah order. Pak Isa tadi sudah aktif nggih untuk Sudah, Pak. domainnya ya? Ya. Sudah. Monggo nanti kalau mau itu juga bisa diarahkan ke VPS untuk praktek web server seperti itu. Oh, nggih, Pak. Belum saya ini. Nggih, nanti kalau mau dicek, Belum saya linkkan mau nggih. cek-recek lagi nanti seperti Ya, itu. Pak. Domainnya 1 tahun kalau yang domain. Jadi misalkan tahun depan mau perpanjangan monggo. Domain MyID ini apa ya? Menurut saya unik gitu kan, bisa dipakai untuk online shop, bisa dipakai untuk profil pribadi dan harganya murah. Per tahun cuman ya 15.000 plus PPN 11% lah. Totalnya jadi 16.000 sekian gitu kan. Per tahun loh, Mak. Bukan per bulan. Nggih, jadi ya. Nah, Ya, termotivasi. monggo nanti Asik ini. anak-anak mau praktek domain bisa kerjasama dengan Indocenter Pak Isa nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Rizal, Mas Karisma? Sudah dapat materinya ya, Mas Karisma ya? Sudah Pak, sudah dapat. Ya, sudah bisa akses VPS-nya ya? Ini masih install putih Pak. Oh ya. Nah nanti kalau bingung tanya aja. Jangan sampai nggak tanya, nanti nggak paham nanti. Siap. Terima Oke. kasih. Karena waktunya sudah selesai, saya mohon izin pamit, Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Semoga materinya bermanfaat. VPS-nya masih bisa dipakai untuk praktek sampai hari Minggu. Seperti itu. Dan nanti kalau ada kendala, tolong saya dikabari. Misalkan butuh reboot ulang, butuh tanya-tanya apa terkait tentang domain maupun web server atau VPS ini, monggo bisa tanya-tanya nanti. Oke. Terima kasih Pak Darian atas materinya. Siap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak.